Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Furkan, NIM 170591159. Saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen tentang konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem yaitu suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus memperhatikan penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Kedua itu pengertian subsistem. Konsep sebuah sistem menuntut perancangannya mempertimbangkan sistem sebagai suatu keseluruhan. Akan tetapi, keseluruhan sistem mungkin terlalu besar untuk dianalisis sebagai rinci. Oleh karena itu, sistem dibagi atau diuraikan atas berupa subsistem. Pengertian subsistem: sebuah subsistem sebenarnya merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Batasan dan penghubung atau interface di dalam suatu sistem ditelaah secara cermat untuk menjamin bahwa jumlah semua subsistem merupakan keseluruhan sistem. Bahwa sebagai contoh, proses penggunaan sebuah sistem menjadi beberapa subsistem yang lebih kecil lagi sehingga mencapai ukuran yang mudah untuk ditangani. Proses menjadikan faktor-faktor suatu sistem ke dalam subsistem adalah penting dalam menyederhanakan masalah. Ketiga itu pengertian sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil disebut subsistem. Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan, yaitu pertama, menekankan pada prosedur yang menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan bahwa sistem sebagai sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Karakteristik sistem. Yang pertama yaitu komponen. Komponen sistem atau elemen adalah sebuah hal yang menjadi bagian penyusun sistem dan dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Yang kedua yaitu batas. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. Yang ketiga yaitu lingkungan. Adalah semua hal yang berada di luar sistem dapat merugikan atau bisa dapat menguntungkan. Yang keempat yaitu penghubung atau antarmuka. Yaitu semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem, menjadi sarana setiap komponen untuk berinteraksi dan saling berkomunikasi. Yang kelima yaitu masukan. Yaitu komponen sistem yang merupakan bahan yang akan lebih diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Yang keenam yaitu pengolahan. Pengolahan adalah komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan pengeluaran yang juga berguna. Yang ketujuh yaitu keluaran. Keluaran adalah komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolahan. Yang kedelapan yaitu sasaran dan tujuan. Agar mencapai sasaran atau tujuan, setiap komponen dalam sistem harus selalu dijaga. Yang kesembilan yaitu kendali.
Yaitu agar bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, setiap komponen harus diperhatikan dan dijaga. Yang 10 yaitu umpan balik. Umpan balik diperlukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya penyimpanan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Klasifikasi sistem. Sistem informasi merupakan kesatuan antara komponen satu dengan yang lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi. Setiap sistem memiliki sasaran berbeda-beda dalam setiap permasalahan yang terjadi dari tiap sistem tersebut. Dari kasus tersebut, sistem memiliki klasifikasi dari berbagai sudut pandang. Terdapat 8 klarifikasi dalam sistem informasi ini, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Yang pertama itu sistem abstrak. Sistem ini berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik. Misalnya seperti sistem teologia, maksudnya dalam sistem tersebut menjadi pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal inilah terjadi sistem yang tidak tampak oleh manusia, akan tapi hal itu bisa dirasakan. Yang kedua yaitu sistem fisik. Sistem ini merupakan sistem yang ada dan nampak secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem sekolah. Dalam sistem komputer terdapat elemen berupa peralatan yang berfungsi bersamaan sebagai alat dalam menjalankan pengolahan data. Begitupun dengan sistem lainnya yang memiliki elemen-elemen tersendiri. Ketiga itu sistem alamiah. Merupakan sistem yang ada karena proses alam. Dalam sistem ini tidak dibuat oleh manusia, seperti sistem perputaran bumi, sistem tata surya, dan sistem terjadi siang dan malam. Sistem tersebut terwujud dan ada campur tangan manusia. Yang keempat itu sistem buatan manusia. Sistem ini terbuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang biasanya disebut dengan human machine system, atau ada yang menyebutnya machine system. Seperti contoh sistem komputer, dari sistem tersebut mesin bergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Yang kelima itu sistem deterministik. Sistem ini merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Yang keenam itu sistem probabilistik. Merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depan secara tepat karena memiliki unsur probabilitas kemungkinan atau tidak menentu, misalnya dalam sistem persediaan, sistem pemilihan presiden, dan sebagai berikut. Yang ketujuh itu sistem terbuka. Sistem ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan bisanya menyerap air dan karbon dioksida dari lingkungan. Melainkan tumbuhan juga membutuhkan kalor yang dipancarkan oleh matahari. Dengan begitu, setiap sistem ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang terakhir yaitu sistem tertutup. Berbeda dengan sistem terbuka, sistem tersebut merupakan kebalikannya, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi antara sistem dan lingkungannya. Dalam hal ini terjadi isolasi, misalnya termos air panas. Dinding bagian dalam termos tersebut terbuat dari bahan isolator, yaitu tidak mengantarkan panas. Dan dalam kesehariannya memang banyak sistem terisolasi buatan yang kurang ideal. Minimal terdapat energi yang keluar walaupun jumlahnya sangat kecil. Sekian, terima kasih dalam materi konsep
konsep dasar sistem. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.